Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Raja Gugu Sintua Esther Herawati Baru Lumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Sitompul dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau masih membangunkan kami di pagi hari yang teduh ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami, layaklah kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu pada istirahat kami di malam tadi. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Karena kami tahu sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, tentunya kami harus melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu melakukan firman-Mu. Melalui renungan Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, ajari kami ya Bapa, agar apapun yang kami perbuat dalam satu hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 9 sampai 13. Yohanes pasal 7 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat 12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Bagaimana cara pandang kita? Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tidak sayang. Bagaimana pengenalan atau penilaian orang lain terhadap kita, itu tergantung sejauh mana kedekatan dan pemahaman atau cara pandang kita akan orang tersebut. Dan cara pandang itu, ya, ada yang positif,
dan ada juga yang negatif. Cara pandang yang positif dapat dimiliki jika kita pun mau berpikir positif akan orang tersebut. Apapun bisikan-bisikan orang-orang dari kiri dan kanan kita yang sampai ke telinga kita, itu tidak membuat dirinya jatuh dalam penilaian yang membuat ia congkak dan tinggi hati. Namun sebaliknya, jika cara pandang kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, bisikan-bisikan positif pun akan menjadi negatif. Semua itu bertolak dari bagaimana pengenalan kita, kedewasaan kita berpikir dan bertindak, juga kebijaksanaan kita akan menilai sehingga kita tidak jatuh pada menghukum orang lain seperti orang-orang Farisi. Cara pandang yang demikian sah-sah saja. Bisa terjadi dalam pribadi setiap manusia. Ada yang memiliki cara pandang positif dan ada yang memiliki cara pandang yang negatif. Namun, bagaimana kita yang telah mengenal akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tentunya akan dapat berpikir lebih bijak dan tidak menjadi batu sandungan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, nas kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kita diajak untuk melihat bagaimana cara pandang kita, pengenalan kita, atau penilaian kita terhadap Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diawali dari hari raya Pondok Daun adalah hari raya di mana mereka mengenang pemeliharaan Tuhan atas nenek moyang mereka selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Mereka tidak mungkin bisa bertahan. Jutaan orang tidak mungkin bisa bertahan hidup selama 40 tahun di padang gurun. Tidak mungkin gurun dapat menghidupi sejumlah orang yang hidup nomaden, kecuali Tuhan telah menyediakannya. Namun Allah yang memberi berkat, Dia memberi petunjuk pada siang hari dengan awan dan pada malam hari dengan tiang api. Dan Dia memberi mereka burung puyuh. Dia memberi mereka manna. Dia memberi mereka air yang keluar dari batu. Dan itulah saat perayaan atas mukjizat pemberian Tuhan bagi nenek moyang mereka dan menjaga mereka melewati 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Maka hari raya Pondok Daun ini yang berlangsung pada bulan ke-10 kalender kita, bulan ke-7 kalender Yahudi sudah dekat. Pada hari raya Pondok Daun, sangat banyak orang yang akan hadir di sana. Adapun saudara-saudara Yesus juga tidak memilih pengenalan yang baik akan diri Yesus. Saudara-saudara Yesus mengajak Yesus untuk pergi bersama-sama mereka untuk datang dan menghadiri perayaan tersebut dengan tujuan mereka berpikir dengan cara pandang mereka. Disinilah kesempatan Yesus untuk semakin menunjukkan dan menampakkan dirinya dengan melakukan tanda-tanda mukjizat di tengah khalayak ramai. Dalam hal ini saudara-saudara Yesus pun ingin menyaksikan, ingin meyakinkan akan diri mereka apakah benar akan apa yang telah dilakukan oleh Yesus dengan berbagai tanda-tanda mukjizat yang dilakukan. Ya, di sini dapat kita lihat juga saudara sendiri pun belum tentu memiliki cara pandang yang baik atau positif terhadap kita. Ketidakturut-sertaan Yesus bersama berangkat dengan saudara-saudaranya ke tempat itu karena Yesus lebih taat dan mendengarkan akan perintah Bapa yang di sorga yang memiliki cara pandang yang baik terhadap anaknya Yesus Kristus. Yesus datang ke tempat itu tapi bukan dengan cara atau motivasi yang dimiliki oleh saudara-saudara Yesus. Yesus harus datang ke tempat itu karena Yesus diperintahkan Bapa di sorga untuk turut dalam perayaan Pondok Daun tersebut.
dengan turut ambil bagian dalam pengajaran di bait Allah, sesuai dengan yang diperintahkan Bapa kepadanya. Nah, sini mengajarkan bagaimana seorang anak turut akan perintah bapaknya. Karena anak percaya bahwa bapa yang telah mengenal anaknya, seorang bapa akan memiliki cara pandang yang positif akan anaknya. Kedatangan Yesus tidak diketahui saudara-saudaranya. Dan ia datang diam-diam dengan tujuan supaya tidak menimbulkan kejutan atau permasalahan ataupun keributan. Dia yang dapat melakukan tanda mukjizat, dia yang memiliki kekuasaan, dia yang mempunyai kedudukan, dia penguasa, tetap hidup dalam kesederhanaan dan tidak memegahkan diri. Hal ini juga mengajarkan kepada kita akan teladan Yesus dengan keberadaan kita, status kita, jabatan kita, apapun keadaan kita saat ini, tetaplah hidup dalam rendah hati karena itu perintah Tuhan. Ternyata di tempat itu popularitas Yesus begitu bergaungnya. Banyak yang menilai akan Yesus dan banyak yang mencari Yesus. Penilaian akan Yesus pun terjadi. Ada yang menyebut dia orang baik. Cara pandang ini muncul karena mereka melihat dan mengenal dan merasakan akan pelayanan Yesus. Karena mereka melihat kebaikan Yesus kepada orang-orang sakit dan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Itulah tugas dari seorang pelayan. Bukan Yesus menyibukkan diri supaya dilihat tampak baik sama orang lain, tapi memang benar-benar melakukan pelayanan. Namun ada juga yang berkata dia tidak baik, bahkan mirisnya dia dicap sebagai penyesat. Cara pandang ini muncul karena mereka tidak suka akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat semua yang diperbuat, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus hanya sekedar untuk menunjukkan kesombongannya. Bisik-bisik yang negatif yang didengar dan mencari-cari kesalahan Yesus supaya Yesus mendapatkan hukuman. Mereka yang berpikiran negatif tidak menerima akan siapa Yesus. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, cara pandang manusia yang berbeda akan Yesus tidak menghambat Yesus dalam melakukan perintah Bapa yang di sorga. Yesus harus melakukan pengajaran di bait Allah di acara Pondok Daun tersebut. Hal ini mengajarkan kepada kita kebenaran firman tetaplah harus diwartakan. Sekalipun orang menilai negatif, sekalipun orang menghakimi, sekalipun orang menghina, dan sekalipun orang mau menjatuhkan kita. Dan itu bisa saja datang dari keluarga kita, dari pekerjaan kita atas pimpinan kita, lingkungan kita, dan banyak lagi. Ini mengajarkan kepada kita, marilah kita memakai perkataan kita, lisan kita, untuk membisikkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada siapa saja, baik di keluarga kita, sekitar kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Bisikkanlah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Karena hal baik akan mendatangkan sukacita, hal yang tidak baik akan menjadi batu sandungan dan kekecewaan bagi orang lain. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara pandang kita tentang Yesus? Kita yang merasakan, yang menikmati kebesaran, kekuasaan, dan keselamatan, berkat, kesehatan, hidup, jabatan, apa yang ada pada saat ini yang kita rasakan. Itulah cara pandang Tuhan terhadap kita yang begitu positifnya
yaitu menyertai kita, membimbing kita, melindungi kita. Dan Dia tidak menginginkan untuk kita jatuh ke dalam dosa. Tentu kita orang yang telah menerima keselamatan, yang menerima berkat, yang menerima banyak hal dari Tuhan Yesus. Kita pun memiliki cara pandang yang positif akan Dia. Dan saat ini kita ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Wartakanlah akan kebaikannya melalui hidup kita, baik perkataan dan perbuatan kita, yang membisikkan hal-hal baik akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hal-hal yang tidak baik yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Milikilah cara pandang yang positif. Kenalilah Dia, karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Dan jadikanlah Dia menjadi teladan kita, melalui lisan kita untuk membisikkan hal-hal yang baik dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikianlah cara pandang orang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh Yesus dan menjadi pemberita atau pewarta firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki cara pandang yang baik dan tidak memiliki cara pandang yang tidak baik. Untuk memakai perkataan kami, perbuatan kami, memberitakan, membisikkan hal-hal yang positif, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan biarkan bibir kami untuk berkata yang tidak benar, tetapi pakailah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga memberkati Radio Pelita Kasih agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu kebenaran firman-Mu bagi setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Bagi mereka yang bekerja di tempat ini pribadi lepas pribadi, Tuhanlah yang memberkati. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kasih setia-Mu yang selalu melindungi kami, mengajarkan kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Sitompul dengan nomor telepon 0813 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusiannya dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 779. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2.
ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borusitompul STH, Bibelfro Juliani Borutari Horan, bersama 26 orang sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Borumanurung dengan nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Yesus Tuhanku, permohon Dia
Nang